Bismillah, qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Yahya bin Sulaiman, hadatsani Ibnu Wahab, akhbarani bin Amr an Yazid an Abi Qair sami'a an Abdullah an Abi Qair an Abdullah bin Amr anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indik aw maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو عن يزيد عن أبي خير قال سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Sulaiman, haddatsani Ibnu Wahab, akhbarani Ammar an Yazid an Abi Khair sami'a Abdullah bin Ammar anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zuluman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Yahya bin Sulaiman hadatsani Ibnu Wahab akhbarani Amran an Yazid an Abi Khair sami Abdullah bin Amrin anna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi bis salat. Qala fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta min indika faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Di sini rubaiyati patah. Alhasil ditanyakan oleh Aisyah, apakah ada suatu hari yang sangat besar di hidupmu? Maksudnya sangat mengecewakanmu dan sangat terasa bagaimana kekalahan yang ada dan sakit hati. Dikatakan ada. Laqad laqaitu min qaumik ma laqaitu wa kana ashadda ma laqaitu minhum yaumal aqabah. Ada di hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni abdi Yalila ibni abdi Kulam falam yujibni. Maka aku telah datang ke mereka dan memberikan apa yang aku perintahkan oleh Allah dari dakwah kepada Islam. Namun mereka semuanya tidak menerima dakwah Islam dan menghinakan Nabi.
wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni as-sa'alib farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabah qad adalatni. Maka tidaklah aku dalam kehinaan tersebut. Tidak diterima dakwah Nabi dan disebutkan di tarikh bahwa Nabi dihinakan. Akhirnya Nabi berjalan sampai kepada mendekati Qarni Sa'alib. Kemudian Nabi menyadari bahwa dirinya dalam keadaan dilindungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Fanadhartu faida fiha Jibril. Fanadani. Maka tidaklah aku menyadari kecuali Jibril datang kepadaku dan menyeru kepadaku. Faqala innallaha qad sami'a qaula qaumika laka wa ma raddu alaik. Bahwa Allah ya Muhammad telah mendengar apa yang kaummu katakan kepadamu, wa ma raddu alaik, dan apa balasan dari mereka kepada dakwahmu. Maknanya mereka enggan untuk masuk kepada Islam dan menghinakan Nabi. Sampai Nabi keluar dari desa mereka. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'it fihim. Dan aku telah mengutus kepada kamu malaikat penjaga gunung, yang mana dia itu akan berbuat apa saja. Jika kamu menginginkan sesuatu keburukan atas mereka, perintahkan saja. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. Maka datanglah malaikat yang menjaga gunung dan memberikan salam kepadaku dan memanggilku. Summa qala ya Muhammad. Faqala dzalika fima syi'ta. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Maka wahai Muhammad, aku mendapatkan izin dari Allah, terserah kamu. Jika kamu ingin menghancurkan desa dari Aqabah itu, maka aku siap untuk menghancurkan mereka. Lihat, malaikat penjaga gunung siap menghancurkan desa yang menghina Nabi. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi? Bal arju an yakhrujallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syarikalah. Aku malah mengharapkan agar Allah mengeluarkan dari mereka, dari sulbi-sulbi mereka, para muwahhidun. Maka di sini Nabi tidak ingin menghancurkan mereka, padahal bisa jika Nabi marah untuk menghancurkan mereka. Nabi kita mempunyai akhlak yang mulia, dan Nabi kita lebih mementingkan dakwah daripada posisinya, daripada individualnya, daripada pribadinya. Maka ini adalah contoh yang agung. Jika seseorang berpikir untuk maslahat dakwah dan lebih didahulukan daripada pribadinya, dia adalah dai yang agung. Namun kebanyakan sekarang kebalik. Tidak peduli dengan dakwah, yang penting dia sebagai ustadz kemudian dihinakan oleh santrinya, dihinakan oleh murid-muridnya, dihinakan oleh pengurus dari ma'had, maka dia lebih meletup dan lebih terbakar daripada maslahah agama. Maka bisa jadi dia akan berbuat ekstrim, bisa membuat perbuatan yang keras sehingga menyebabkan dakwah menjadi kekerasan, dakwah menjadi terkatung-katung. Maka inilah beda Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada tauhid dan dihinakan dari pribadinya, dan bahkan malaikat siap untuk menghancurkannya, namun dia lebih memilih dakwah lebih diutamakan. Maka biarlah mereka kafir, tidak mau masuk Islam, namun ya Allah, jadikan dari tulang sulbi mereka masuk kepada Islam untuk kepentingan dakwah, didahulukan daripada kepentingan pribadi. Nabi tersinggung, Nabi marah, maka Nabi memerintah mereka untuk dihancurkan? Tidak.
Maka ini pelajaran yang agung dan saya mendengar adzan, silahkan adzan dulu kemudian kita teruskan. Fadhlu surah. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan yang bisa kita ambil adalah akhlak kita seorang dai. Maka dai ilallah, janganlah kita ini terpancing dengan kemarahan dan mengutamakan masalah pribadi daripada dakwah. Maka di sini pelajaran yang paling agung di mana Nabi dari segi pribadinya dia dihina. Dari segi pribadinya dia ditolak. Maka ucapan wa ma raddu alaik, dan Allah mengetahui apa yang dijawab oleh kelompok dari Taif karena Nabi berdakwah ke Taif, kemudian dia tidak diterima. Maka Nabi mengetahui, Allah mengetahui keadaan nabinya, wa ma raddu alaik, dan Allah mengetahui dan mendengar jawaban dari mereka di mana mereka tidak mau masuk kepada Islam. Namun yang jadi poin, Nabi yang akhlaknya mulia, dan di sini menjadi pendalilan bahwa Jibril adalah pemimpin dari para malaikat yang mana diutus oleh Allah. Kemudian dia berbicara kepada malaikat yang menjaga 2 gunung. Maka dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung telah diperintahkan oleh Jibril untuk mendengar apa ucapan Muhammad. Maka malaikat penjaga gunung meminta izin kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jika kamu menginginkan untuk meratakan desa-desa ini yang berbuat kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, maka silahkan. Namun Nabi kita yang akhlaknya mulia lebih mendahulukan kepentingan dakwah daripada pribadinya. Kalau mendahulukan kepentingan pribadinya, dia akan mengatakan hancurkan saja. Aku marah dan aku emosi ataupun aku merasa terhina dengan mereka, orang-orang Taif, hancurkan saja. Maka akan hancur rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka dengan adab dari malaikat yang meratakan, yang menjaga gunung, karena mereka berada di lembah dan gunung-gunung di atas mereka. Namun apa faidahnya kepada dakwah? Puaslah hati Nabi atas kemarahannya. Puaslah hati Nabi atas apa yang dia inginkan, misalnya untuk meletupkan dari bom molotovnya kepada orang-orang yang durhaka ini. Namun Nabi lebih memilih maslahat dakwah. Maka di sini pelajaran bagi kita para dai, jika kita mempunyai fitnah dengan santri dan yang lainnya, maka minta ampun kepada Allah dan meminta bantuan kepada Allah dan dirapatkan bagaimana baiknya. Bukan masalah pribadi, kita dihina, kita direndahkan. Saya sebagai pembina, saya sebagai ketua dakwah di sini, kemudian saya dihina.